Fu Beiting berdiri terpaku di lorong rumah sakit, tatapannya kosong namun pikirannya bergejolak hebat. Kata-kata ibunya menggema tanpa henti di kepalanya, setiap kalimat seperti cambuk yang menghantam harga dirinya. Ia memang berniat menceraikan Xia Mingyue demi tanggung jawab terhadap wanita misterius di toko pengantin 3 bulan lalu, namun kini segalanya menjadi kabur. Wanita yang selama ini ia kira hanya pernikahan kebetulan ternyata telah menemaninya di titik terendah, mengangkatnya dari jurang kematian, bahkan menanggung beban utang rumah sakit tanpa pernah mengeluh. Ia teringat bagaimana Mingyue tertidur di kursi plastik, kepalanya terkulai karena kelelahan, tangannya tetap menggenggam tangannya yang tak sadarkan diri, seolah takut ia menghilang jika dilepaskan. Hatinya yang dingin mulai retak, tetapi logika dan tanggung jawabnya pada masa lalu menahannya untuk luluh. Di sisi lain, Xia Mingyue berdiri di balkon rumah kecil mereka, memandangi langit Jiangcheng yang mulai menggelap. Angin malam meniup rambutnya yang tergerai, membawa rasa dingin yang merayap hingga ke tulang. Ia memeluk perutnya yang mulai terasa mual, pikirannya campur aduk antara rasa bersalah dan ketakutan. Ia berbohong tentang ayah dari anak itu. Bukan karena ingin menipu, tetapi karena ia tahu pria seperti Fu Beiting, meski kini hanya mengaku sebagai pekerja biasa, tetap memiliki harga diri tinggi. Ia tak ingin menjadi beban tambahan dalam hidupnya. Jika mereka bercerai, setidaknya ia bisa pergi tanpa menyeretnya dalam skandal kehamilan yang memalukan. Namun bayangan hari di toko pengantin itu terus muncul, sentuhan hangat pria asing yang wajahnya tak pernah ia lihat jelas, suara berat yang memanggil namanya dengan lembut, dan rasa aman yang aneh di tengah kepanikan. Ia tidak tahu bahwa pria itu adalah orang yang sama yang kini ingin menceraikannya. Sementara itu, di rumah besar keluarga Fu, suasana tegang menyelimuti ruang tamu megah yang dipenuhi lampu kristal. Nyonya Fu duduk tegak dengan wajah muram, jemarinya mengetuk meja marmer dengan gelisah. Ia telah menyiapkan mahar bernilai miliaran, hadiah mewah, dan perhiasan yang berkilauan, berniat menyambut menantu yang ia kira telah menyelamatkan putranya. Namun kabar tentang perceraian membuat amarahnya membara. Baginya, Xia Mingyue bukan sekadar wanita biasa, melainkan penyelamat dan bukti bahwa masih ada ketulusan di dunia penuh intrik. Ia tak peduli tentang asal-usul atau status sosial. Yang ia lihat adalah hati. Ia memerintahkan para pelayan untuk bersiap, bukan untuk pesta perpisahan, melainkan untuk memastikan pernikahan itu tetap berdiri. Di sudut lain kota, Su Zenzhen berdiri di depan cermin besar, mengenakan gaun mahal. Dengan senyum tipis yang penuh kepuasan, ia mendengar kabar bahwa Fu Beiting hendak menceraikan Xia Mingyue, dan kabar itu seperti angin segar baginya. Jika Mingyue tersingkir, ia akan menemukan cara untuk mendekati keluarga Fu. Ia tidak peduli tentang cinta atau rasa bersalah, baginya hidup adalah perebutan posisi. Ia mengingat kembali bagaimana ia menghancurkan harga diri Mingyue di depan umum, bagaimana ia menginjak-injaknya tanpa ampun. Namun jauh di lubuk hatinya, ada ketakutan samar bahwa kebenaran suatu hari akan terungkap, bahwa identitas asli dan rahasia masa lalu akan menyeretnya jatuh lebih dalam daripada yang pernah ia bayangkan. Malam semakin larut ketika Fu Beiting akhirnya kembali ke rumah kecil itu. Ia membuka pintu, perlahan, melihat Mingyue tertidur di sofa dengan lampu ruang tamu masih menyala redup. Wajahnya pucat, lingkaran hitam di bawah matanya jelas terlihat. Ia mendekat tanpa suara, memperhatikan napasnya yang tidak teratur. Ada dorongan kuat untuk menyentuhnya, memeluknya, tetapi ia menahan diri. Ia berjongkok di depannya, memandang perutnya yang mulai membulat. Jika benar anak itu adalah miliknya, maka ia telah hampir membuang istri dan anaknya sendiri demi rasa tanggung jawab yang keliru. Ia mengepalkan tangan, rahangnya mengeras. Ia harus memastikan kebenaran.
Tanpa membangunkannya, ia berdiri dan melangkah keluar, menelepon Lu Chuan dengan suara rendah namun tegas. Ia memerintahkan penyelidikan ulang, bukan hanya tentang wanita di toko pengantin, tetapi juga tentang semua pergerakan Xia Mingyue 3 bulan terakhir. Ia ingin bukti, bukan dugaan. Malam itu, di dalam mobil hitam yang melaju cepat menembus jalanan kota, ia menatap lampu-lampu kota yang berpendar seperti bintang jatuh, menyadari bahwa takdir telah mempermainkannya dengan cara yang kejam. Pagi berikutnya, Mingyue terbangun dengan kepala pusing dan rumah yang terasa sunyi. Ia memanggil nama Beiting pelan, namun tak ada jawaban. Di atas meja terdapat secarik kertas dengan tulisan tangan sederhana yang mengatakan bahwa ia akan kembali malam nanti. Ia memegang kertas itu erat-erat, hatinya terasa kosong. Ia memutuskan pergi ke pasar untuk membeli bahan makanan, mencoba menjalani hari seperti biasa, tetapi setiap langkah terasa berat. Orang-orang menatapnya dengan rasa ingin tahu, mungkin karena rumor yang mulai beredar tentang keluarga Su dan hubungannya dengan keluarga Fu. Di sebuah kantor tinggi yang menjulang di pusat kota, Fu Beiting menerima laporan yang membuat darahnya mendidih. Rekaman yang berhasil dipulihkan menunjukkan sosok wanita di toko pengantin mengenakan congsam yang sama seperti yang pernah dipakai Mingyue. Waktu dan tanggalnya cocok dengan perkiraan usia kehamilan. Ia menatap layar dengan mata membara, menyadari bahwa kebenaran ada tepat di depan matanya selama ini. Wanita yang ia cari, yang ingin ia tanggung jawabkan, adalah istrinya sendiri. Dadanya terasa sesak, bukan karena amarah, melainkan karena rasa bersalah yang menyesakkan. Ia hampir menceraikan wanita yang telah menyelamatkannya 2 kali, sekali dari racun dan sekali dari kehancuran batin. Ia bangkit dari kursinya, langkahnya cepat dan mantap. Kali ini ia tidak menuju kantor hukum atau kantor catatan sipil, melainkan kembali ke rumah kecil itu, ke tempat di mana seorang wanita menunggunya tanpa mengetahui badai apa yang sedang ia hadapi. Mobil hitam itu berhenti mendadak di depan gang sempit tempat rumah kecil itu berdiri. Fu Beiting turun tanpa menunggu pintu dibukakan, langkahnya tergesa namun terukur, jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Untuk pertama kalinya sejak ingatannya kembali, ia merasakan ketakutan yang nyata, bukan pada musuh bisnis atau perebutan kekuasaan, melainkan pada kemungkinan kehilangan seseorang yang selama ini berada begitu dekat dengannya. Ia mendorong pintu rumah dan mendapati ruang tamu kosong. Aroma masakan sederhana masih tercium, panci di dapur masih hangat, namun Xia Mingyue tidak ada di mana pun. Ia memanggil namanya dengan suara lebih keras dari biasanya, gema suaranya memantul di dinding sempit. Tidak ada jawaban. Di meja terdapat tas kain yang biasa dipakai Mingyue ke pasar, tetapi ponselnya tertinggal. Perasaan tidak enak merayap naik dari perutnya ke dada. Ia segera menelepon Lu Chuan dan memerintahkan pelacakan kamera di sekitar gang. Dalam hitungan menit, laporan masuk, Mingyue terakhir terlihat berjalan menuju jalan utama, lalu sebuah mobil abu-abu berhenti di sampingnya. Wajah pengemudi tidak terlihat jelas, tetapi plat nomor itu milik perusahaan yang terhubung dengan keluarga Su. Tatapan Beiting mengeras, sorot matanya berubah dingin. Ia tahu ini bukan kebetulan. Su Zenzhen tidak akan melewatkan kesempatan untuk menjatuhkan Mingyue saat mereka berada di ambang perceraian. Tanpa ragu ia kembali ke mobil dan memerintahkan sopir melaju ke arah gudang tua milik salah satu anak perusahaan keluarga Su yang jarang digunakan. Nalurinya mengatakan Mingyue ada di sana. Di dalam gudang yang remang-remang, Xia Mingyue terduduk di lantai beton yang dingin, kedua tangannya diikat longgar di belakang kursi. Ia tidak berteriak atau meronta. Wajahnya pucat, tetapi matanya tetap tenang meski jantungnya berdebar keras. Su Zenzhen berdiri di depannya dengan gaun elegan dan senyum tipis yang menusuk. Kakakku yang malang, ucapnya pelan,
Suaranya manis namun penuh racun. Kau selalu begitu menyedihkan, bahkan ketika sudah hampir menjadi Nyonya Fu. Mingyue menatapnya tanpa gentar. Apa lagi yang kau inginkan? Semua sudah kau ambil. Zhen Zhen tertawa kecil, langkahnya bergema di ruangan kosong. Yang kuinginkan bukan hanya harta atau posisi. Aku ingin kau benar-benar hancur. Kau pikir keluarga Fu akan tetap menginginkanmu jika tahu kau hamil sebelum resmi menjadi istri mereka? Atau jika mereka tahu kau menyembunyikan sesuatu? Mingyue menggigit bibirnya, menahan emosi yang hampir meledak. Ia tidak takut pada ancaman reputasi, yang ia takutkan hanyalah jika Beiting benar-benar membencinya. Namun, dalam hati kecilnya, ada bagian yang mulai meragukan keputusan untuk menyerah begitu saja. Pada perceraian, di luar gudang, deru mesin mobil terdengar mendekat. Zhen Zhen belum menyadarinya ketika pintu besi besar itu tiba-tiba terbuka keras, cahaya siang menerobos masuk dan membutakan mata. Siluet tinggi berdiri di ambang pintu, aura dingin dan dominan menyelimuti seluruh ruangan. Fu Beiting melangkah masuk dengan wajah tanpa ekspresi, tetapi sorot matanya membara. Lepaskan dia, ucapnya pelan namun tegas, suara yang tidak memberi ruang untuk penolakan. Zhen Zhen terkejut, namun cepat menutupi kegugupannya dengan senyum palsu. Tuan Fu, ini hanya urusan keluarga. Kakakku dan aku hanya berbicara. Beiting tidak menjawab. Ia berjalan lurus menuju Mingyue, berlutut di depannya, dan dengan hati-hati melepaskan ikatan di tangannya. Sentuhan jarinya hangat dan mantap, berbeda dari sikap dinginnya beberapa hari terakhir. Mingyue menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Bingung antara lega dan takut. Apakah kau terluka? Tanyanya rendah. Mingyue menggeleng pelan. Aku baik-baik saja. Barulah Beiting berdiri dan menoleh ke arah Zhen Zhen. Wajahnya kini sepenuhnya berubah. Tidak lagi menyisakan kelembutan. Jika ada satu goresan saja pada dirinya atau anakku, keluarga Su tidak akan punya tempat berdiri di Jiangcheng. Kata-kata itu membuat ruangan hening seketika. Zhen Zhen membeku. Anakmu, ulangnya, dengan suara nyaris tak terdengar. Beiting tidak menjelaskan lebih lanjut. Ia meraih tangan Mingyue dan membawanya keluar. Tanpa menoleh lagi, di luar, angin berhembus kencang, seolah menyapu sisa ketegangan di udara. Mingyue berjalan di sampingnya dengan langkah gemetar, hatinya bergetar bukan karena ketakutan, tetapi karena satu kalimat yang tak bisa ia abaikan, anakku. Setelah mereka masuk ke dalam mobil, pintu tertutup rapat, menciptakan ruang sunyi di antara mereka. Mingyue menunduk, jari-jarinya menggenggam ujung gaunnya. Kenapa kau mengatakan itu? Suaranya lirih. Beiting menatap lurus ke depan, lalu perlahan memalingkan wajahnya ke arahnya. Tidak ada lagi keraguan di matanya, hanya kepastian yang kuat. Karena aku sudah memastikan semuanya. Wanita di toko pengantin itu adalah kau. Anak yang kau kandung adalah anakku. Mata Mingyue melebar, napasnya tercekat. Ia mencoba mencari kebohongan di wajah pria itu. Tetapi yang ia lihat hanya ketulusan dan penyesalan. Air mata akhirnya jatuh tanpa bisa ia tahan. Semua ketakutan, semua rasa rendah diri yang ia pendam, runtuh dalam sekejap. Beiting mengangkat tangannya, menghapus air mata di pipinya dengan lembut. Aku hampir membuat kesalahan terbesar dalam hidupku. Jika kau masih bersedia, aku tidak akan pernah melepaskanmu lagi. Di luar mobil, langit yang sebelumnya mendung mulai cerah perlahan, sinar matahari menembus awan dan menyinari jalanan Jiangcheng. Namun badai belum sepenuhnya berakhir. Karena jauh di balik bayangan kota, musuh-musuh lama keluarga Fu mulai bergerak. Mengetahui bahwa pewaris mereka telah kembali dengan kelemahan baru yang bernama cinta. Mobil melaju meninggalkan kawasan industri yang sunyi, namun ketegangan tidak serta-merta hilang. Xia Mingyue masih terdiam, tangannya tanpa sadar menggenggam ujung lengan kemeja. Fu Beiting, seolah takut semuanya hanya mimpi yang akan lenyap begitu saja.
Ia belum sepenuhnya memahami bagaimana takdir bisa berputar secepat ini. Pria yang beberapa jam lalu ingin menceraikannya kini menyatakan anak dalam kandungannya adalah darah dagingnya. Hatinya campur aduk antara bahagia, takut, dan tidak percaya diri. Ia selalu merasa dirinya tidak pantas berdiri di samping pria seperti dia, terlebih jika identitas aslinya terungkap. Fu Beiting memandang lurus ke depan, tetapi pikirannya bekerja cepat. Fakta bahwa keluarga Su berani menculik Ming Yue di siang bolong menunjukkan mereka tidak lagi sekadar bermain licik di balik layar. Mereka sudah mulai nekat, dan ketika musuh berani menyentuh orang yang ia lindungi, itu berarti perang sudah dimulai. Ia mengangkat ponsel dan memberi instruksi singkat kepada Lucuan untuk membekukan seluruh proyek kerjasama yang melibatkan keluarga Su, menghentikan aliran dana, dan memulai audit menyeluruh. Suara di ujung telepon terdengar terkejut, namun segera mengiyakan tanpa bertanya. Sesampainya di rumah kecil itu, Beiting tidak langsung turun. Ia menoleh pada Ming Yue yang masih terdiam. Mulai hari ini, kau tidak boleh pergi sendirian. Kemanapun kau pergi, harus ada orang bersamamu. Nadanya tegas, bukan memerintah sebagai atasan, melainkan sebagai suami yang takut kehilangan. Ming Yue mengangguk pelan, lalu tiba-tiba bertanya dengan suara gemetar, jika suatu hari kau menyesal, jika tekanan keluargamu terlalu besar, apakah kau akan berubah pikiran lagi? Beiting memandangnya lama sebelum menjawab. Aku sudah hampir kehilanganmu sekali. Aku tidak akan mengulanginya. Ucapannya singkat, tetapi beratnya seperti janji yang terukir di batu. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak ingatannya kembali, ia tidak menjaga jarak. Ia duduk di samping Ming Yue saat ia makan, memastikan ia menelan setiap suap meski mual masih menyerang. Ia menyiapkan air hangat, bahkan memaksakan dirinya mempelajari cara meredakan mual kehamilan dari dokter pribadi yang ia hubungi secara diam-diam. Ming Yue memperhatikannya dengan perasaan hangat yang asing. Pria yang dulu dingin dan tertutup kini menunjukkan sisi lembut yang tak pernah ia lihat. Namun ketenangan itu hanya berlangsung singkat. Di rumah keluarga Su, suasana mencekam. Ayah Su membanting meja ketika menerima kabar bahwa proyek besar mereka dengan beberapa investor asing dibatalkan sepihak. Rekening perusahaan dibekukan untuk pemeriksaan. Telepon dari mitra bisnis tak berhenti berdering, menuntut penjelasan. Su Zhen berdiri pucat di sudut ruangan, menyadari bahwa tindakannya telah memicu kemarahan seseorang yang tidak seharusnya ia tantang. Ini pasti ulah Fu Beiting, gumam ayahnya dengan wajah kelam. Kita meremehkannya. Zhen mengepalkan tangan, rasa cemburu dan kebenciannya semakin membara. Ia tidak percaya bahwa Ming Yue, yang selalu ia anggap rendah, kini menjadi titik lemah sekaligus kekuatan terbesar pria itu. Ia bersumpah dalam hati tidak akan membiarkan mereka hidup tenang. Keesokan paginya, ketika Ming Yue hendak beristirahat, seorang tamu tak terduga datang. Nyonya Fu sendiri berdiri di depan pintu rumah kecil itu, mengenakan setelan elegan namun wajahnya lembut. Ming Yue terkejut dan buru-buru membungkuk hormat, merasa tidak layak menyambut wanita terhormat itu di rumah sempitnya. Tanpa banyak bicara, Nyonya Fu masuk dan memandang sekeliling dengan mata tajam namun tidak meremehkan. Ia lalu menggenggam tangan Ming Yue erat-erat. Mulai hari ini, kau adalah menantuku. Tidak peduli apapun yang terjadi. Siapapun yang menyentuhmu, berarti menantang keluarga Fu. Mata Ming Yue berkaca-kaca. Ia tidak pernah merasakan perlindungan seperti ini, bahkan dari keluarga kandungnya. Namun di balik rasa haru itu, ia sadar bahwa berdiri di sisi keluarga Fu berarti memasuki dunia yang penuh intrik, musuh, dan bahaya yang jauh lebih besar daripada hinaan keluarga Su. Di kantor pusat grup Fu, kabar tentang kemunculan kembali pewaris utama menyebar seperti api. Para pesaing lama yang selama ini menunggu kejatuhan keluarga Fu mulai gelisah. Mereka
Tahu bahwa pria yang dulu terkenal kejam dan tak tersentuh kini memiliki sesuatu yang bisa digunakan untuk menekannya, seorang istri yang sedang hamil. Sore itu, ketika Beiting berdiri di jendela ruang kerjanya yang tinggi, memandangi kota Jiangcheng yang luas, ia menerima pesan anonim. Hanya satu kalimat tertulis di layar, jika kau ingin istrimu selamat sampai melahirkan, mundurlah dari proyek Pelabuhan Timur. Tatapannya berubah tajam, rahangnya mengeras. Permainan baru saja dimulai, dan kali ini, taruhannya bukan hanya kekuasaan, melainkan nyawa wanita yang kini menjadi dunianya. Fu Beiting membaca ulang pesan itu tanpa berkedip, jemarinya perlahan mengepal hingga buku-buku jarinya memutih. Ancaman itu sederhana, tetapi maknanya jelas. Proyek Pelabuhan Timur adalah kunci ekspansi grup Fu ke pasar internasional, bernilai triliunan dan menjadi rebutan banyak pihak. Mundur berarti menunjukkan kelemahan. Namun jika tetap maju, Xia Mingyue akan berada dalam bahaya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia dihadapkan pada pilihan antara kekuasaan dan keluarga. Ia tidak menunjukkan kepanikan sedikit pun ketika memanggil Lucuan. Suaranya tetap rendah dan terkendali, tetapi setiap kata terdengar seperti pisau yang diasah. Ia memerintahkan penyelidikan sumber pesan, memperketat keamanan di sekitar Mingyue tanpa sepengetahuannya, dan mengaktifkan kembali tim keamanan lama yang pernah ia bubarkan. Setelah kecelakaan, dalam dunia yang ia kuasai, ancaman bukan hal baru. Yang berbeda, hanyalah kini ada seseorang yang tidak boleh ia biarkan terluka. Sementara itu di rumah kecil itu, Mingyue sedang duduk di tepi ranjang, memandangi foto ultrasonografi yang baru saja ia terima. Bayangan kecil di dalam perutnya membuat dadanya menghangat sekaligus nyeri. Ia mengusapnya perlahan, berbicara pelan seolah bayi itu bisa mendengar. Ia tidak tahu badai apa yang tengah berkumpul di luar sana. Yang ia tahu hanyalah, ia harus kuat, karena kali ini ia tidak sendirian. Tiba-tiba lampu di rumah padam. Ruangan seketika gelap gulita. Mingyue terdiam, jantungnya berdegup lebih cepat. Gang tempat mereka tinggal memang sering mengalami pemadaman. Namun entah mengapa kali ini terasa berbeda. Ia berdiri perlahan, mencoba meraih ponselnya. Tetapi suara langkah kaki di luar pintu membuat tubuhnya membeku. Di saat yang sama, sebuah mobil hitam berhenti tanpa suara di ujung gang. Fu Beiting baru saja turun ketika ia menerima notifikasi bahwa sistem pengawasan di sekitar rumahnya terputus. Secara bersamaan, matanya menyipit tajam. Ini bukan kebetulan. Pintu rumah Mingyue didorong dari luar dengan paksa. Bayangan beberapa pria masuk dengan langkah cepat dan terlatih. Salah satu dari mereka bergerak ke arah kamar. Namun sebelum mereka sempat menyentuh gagang pintu, suara tembakan teredam terdengar dari luar. Dua pria di ruang tamu roboh seketika. Pintu kembali terbuka keras, dan sosok Fu Beiting muncul. Dengan wajah dingin tanpa ampun. Dalam hitungan detik, situasi berbalik. Orang-orang yang dikirim untuk menculik justru tergeletak tak berdaya. Beiting melangkah masuk ke kamar, menemukan Mingyue berdiri gemetar di sudut ruangan. Tanpa berkata apa-apa, ia langsung memeluknya erat. Tangannya melindungi kepalanya. "Aku di sini," bisiknya pelan, suaranya berbeda dari biasanya, lebih manusiawi, lebih rapuh. Mingyue menggenggam bajunya kuat-kuat, air mata jatuh tanpa suara. Ia akhirnya menyadari bahwa hidupnya tidak lagi sederhana. Jika sebelumnya ia hanya menghadapi penghinaan keluarga Su, kini ia menjadi sasaran orang-orang yang tak ia kenal, yang bermain dalam bayangan kekuasaan. Setelah situasi terkendali dan tim keamanan membersihkan lokasi, Beiting tidak lagi ragu. Malam itu juga ia membawa Mingyue ke kediaman utama keluarga Fu, bukan sebagai tamu, melainkan sebagai nyonya rumah. Mobil memasuki gerbang besar yang perlahan terbuka, memperlihatkan halaman luas dengan lampu taman yang berkilauan. Mingyue memandang keluar jendela dengan campuran kagum dan cemas.
Dunia ini terasa begitu jauh dari rumah kecil mereka. Ketika pintu mobil dibuka, Nyonya Fu sudah berdiri, menunggu di tangga utama. Ia langsung menghampiri dan memeluk Ming Yue tanpa ragu, seolah ingin memastikan menantunya benar-benar aman. Fu Beiting menatap ke arah gerbang yang perlahan tertutup, wajahnya kembali keras. Ia tahu, serangan barusan hanyalah peringatan. Musuh yang mengirim pesan itu tidak akan berhenti. Hanya karena satu kegagalan, mereka akan mencoba lagi, mungkin dengan cara yang lebih kejam. Di ruang kerjanya malam itu, ia berdiri sendirian, memandangi peta proyek Pelabuhan Timur yang terbentang di layar besar. Alih-alih mundur, ia justru menandai percepatan tahap kedua. Jika musuh ingin perang, ia akan memberikannya perang yang tidak akan pernah mereka lupakan. Namun kali ini, ia tidak hanya bertarung demi kekuasaan, melainkan demi wanita dan anak yang menjadi pusat dunianya. Dan di kamar besar yang kini menjadi miliknya, Xia Mingyue berbaring dalam keheningan. Tangan masih terletak di atas perutnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar dilindungi, tetapi juga menyadari bahwa langkahnya telah memasuki pusaran badai yang jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Keesokan paginya, rumah besar keluarga Fu tidak lagi terasa seperti istana yang jauh dan asing, melainkan seperti benteng yang dijaga ketat. Petugas keamanan berjaga di setiap sudut, kamera pengawas aktif tanpa henti, dan setiap kendaraan yang masuk diperiksa dengan teliti. Xia Mingyue terbangun di kamar luas dengan langit-langit tinggi dan tirai sutra yang menjuntai. Lembut, namun hatinya tidak sepenuhnya tenang. Ia tahu semua pengamanan ini bukan tanpa alasan. Serangan semalam bukanlah kebetulan, melainkan peringatan yang disengaja. Ia duduk perlahan, rasa mual kembali datang. Seorang pelayan segera masuk membawa air hangat dan makanan ringan sesuai instruksi dokter. Perlakuan itu begitu berbeda dari kehidupan sederhananya dulu hingga membuatnya canggung. Namun ketika ia mengingat tangan Fu Beiting yang memeluknya erat dalam kegelapan, rasa takutnya sedikit mereda. Setidaknya, ia tidak lagi sendirian menghadapi ancaman yang tak terlihat. Di ruang rapat utama grup Fu Beiting duduk di kursi pimpinan, ekspresinya dingin dan tak terbaca. Para direktur senior yang dulu berani meragukan kemampuannya kini menunduk. Dalam diam, ia memaparkan percepatan proyek Pelabuhan Timur, termasuk langkah-langkah pengamanan tambahan dan pengalihan beberapa jalur investasi untuk mengacaukan pergerakan pesaing. Setiap kalimatnya tajam, setiap keputusan tanpa celah. Ia tahu siapa dalang di balik ancaman itu, meski belum memiliki bukti langsung. Salah satu konglomerat lama yang tersingkir dari tender pelabuhan menjadi kandidat terkuat. Namun yang tidak ia duga adalah laporan lanjutan dari tim intelijen internal, ada pergerakan dana mencurigakan yang terhubung ke sepupunya sendiri, orang yang dulu meracuni dirinya dengan racun berkode X. Artinya, ancaman ini bukan hanya dari luar, melainkan juga dari dalam keluarga. Rahangnya mengeras. Pengkhianatan kembali menyentuh garis keluarganya. Sementara itu, di kediaman Fu, Xia Mingyue mencoba menyesuaikan diri. Nyonya Fu duduk bersamanya di ruang teh, membicarakan kesehatan dan rencana pemeriksaan lanjutan di rumah sakit swasta terbaik. Nada bicaranya hangat, penuh perhatian. Namun di balik kelembutan itu, Mingyue merasakan kekuatan seorang wanita yang terbiasa memegang kendali keluarga besar. Ia menyadari bahwa menjadi menantu keluarga Fu bukan sekadar soal cinta, tetapi juga tanggung jawab besar. Tiba-tiba pelayan masuk dengan wajah tegang, menyerahkan sebuah amplop tanpa nama yang ditemukan di gerbang. Nyonya Fu membukanya lebih dulu, dan wajahnya seketika berubah pucat. Di dalamnya terdapat foto Mingyue di gang sempit semalam, sebelum diselamatkan. Dengan tulisan merah di belakangnya, ini baru permulaan. Jari Mingyue gemetar saat melihat foto itu. Bayangan ketakutan kembali menghantamnya. Ia memeluk perutnya secara refleks.
Nyonya Fu segera menggenggam tangannya erat, suaranya tegas meski matanya memancarkan kekhawatiran. Selama kau berada di rumah ini, tidak ada yang berani menyentuhmu. Di kantor, Fu Beiting menerima kabar tentang amplop itu hampir bersamaan. Wajahnya tetap tenang, tetapi suasana di ruangan mendadak mencekam. Ia memerintahkan penyisiran total terhadap jaringan internal perusahaan dan keluarga. Siapapun yang bermain dua sisi akan disingkirkan tanpa kompromi. Sore harinya, ia kembali lebih cepat dari biasanya. Ia mendapati Ming Yue berdiri di balkon lantai 2, memandang taman dengan tatapan kosong. Ia berjalan mendekat dan berdiri di sampingnya. Untuk beberapa saat, mereka hanya diam, merasakan angin sore yang lembut. Jika ini terlalu berat untukmu, katanya pelan, aku bisa mengatur agar kau tinggal di luar negeri sampai semuanya selesai. Ming Yue menoleh, matanya yang biasanya lembut kini memancarkan keteguhan. Aku tidak ingin lari. Jika aku adalah kelemahanmu, maka aku juga harus belajar menjadi kekuatanmu. Kalimat itu membuat sesuatu dalam diri Beiting bergeser. Ia menatapnya lebih lama, menyadari bahwa wanita yang dulu ia kira rapuh ternyata memiliki keberanian yang tak kalah darinya. Ia meraih tangannya dan menggenggamnya erat. Namun jauh di sisi lain kota, sepupunya duduk di ruangan gelap dengan layar-layar monitor, menampilkan pergerakan keamanan rumah Fu. Senyum tipis terukir di bibirnya. Ia tidak berniat menyerang langsung lagi. Ia akan menunggu momen yang lebih tepat, momen ketika pertahanan terkuat sekalipun memiliki celah. Dan di tengah permainan yang semakin rumit ini, Xia Mingyue mulai merasakan nyeri tajam di perutnya malam itu, nyeri yang berbeda dari mual biasa. Ia terdiam, mencoba menenangkan diri, tetapi keringat dingin mulai muncul di dahinya. Fu Beiting yang baru saja menutup berkas di ruang kerja mendengar suara benda jatuh dari kamar, dan dalam sekejap jantungnya terasa terhenti. Fu Beiting berlari menuju kamar tanpa memikirkan apapun lagi. Ketika ia mendorong pintu, ia melihat Xia Mingyue terjatuh di samping tempat tidur, satu tangannya mencengkeram perutnya, wajahnya pucat pasi dan bibirnya gemetar menahan sakit. Keringat membasahi dahinya, napasnya tersengal pendek-pendek. Dunia Beiting seolah berhenti sesaat sebelum naluri mengambil alih. Ia segera mengangkat tubuhnya dengan hati-hati, suaranya yang biasanya tenang kini dipenuhi kepanikan yang tak tersamarkan. Panggil dokter sekarang, teriaknya ke arah luar kamar, suaranya menggema di lorong panjang rumah besar itu. Dalam hitungan menit, dokter keluarga datang dengan peralatan darurat. Ming Yue dibaringkan, diranjang, diperiksa dengan cepat namun teliti. Beiting berdiri di sampingnya, tangannya menggenggam tangan istrinya erat-erat, seolah takut ia akan menghilang jika dilepaskan. Ia tidak peduli lagi pada wibawa, pada citra dingin yang selama ini ia pertahankan. Yang ia lihat hanyalah wanita yang berjuang menahan sakit demi anak mereka. Setelah pemeriksaan yang terasa seperti seabad, dokter menghela napas pelan. Ada tanda stres berlebihan dan tekanan darahnya naik. Jika terus seperti ini, risikonya berbahaya. Bagi janin, ia harus benar-benar dijauhkan dari tekanan. Kata-kata itu menghantam Beiting lebih keras daripada ancaman manapun. Semua intrik, semua perhitungan bisnis, mendadak terasa tidak berarti dibandingkan detak kecil yang tumbuh di dalam rahim Ming Yue. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu fokus pada menghadapi musuh hingga lupa bahwa setiap langkahnya bisa berdampak langsung pada istrinya. Ming Yue membuka mata perlahan setelah diberi obat penenang ringan. Tatapannya kabur, tetapi ketika melihat wajah Beiting yang begitu dekat dan tegang, ia berusaha tersenyum. Aku tidak apa-apa, bisiknya lemah, seolah ingin menenangkannya. Beiting menunduk, dahinya hampir menyentuh tangan Ming Yue. Jangan pernah bilang kau tidak apa-apa saat kau kesakitan seperti ini, ucapnya rendah, suaranya bergetar tipis. Aku tidak peduli pada pelabuhan, proyek, atau siapapun yang menantangku.
Yang penting kau dan anak kita selamat. Air mata mengalir di sudut mata Ming Yue. Ia baru benar-benar merasakan betapa besar perubahannya. Pria yang dulu ingin menceraikannya kini rela mengguncang seluruh dunia demi melindunginya. Namun di ruang kerja yang remang, laporan baru masuk ke layar ponsel Beiting. Investigasi internal mengonfirmasi bahwa sepupunya bukan hanya terlibat dalam ancaman proyek, tetapi juga bekerja sama dengan jaringan kriminal luar negeri untuk menekan grup Fu dari dua arah. Serangan semalam hanyalah ujian reaksi. Mereka ingin melihat sejauh mana ia akan bergerak. Beiting menatap layar itu lama, lalu perlahan mematikan ponsel. Kali ini, ia tidak akan bereaksi terburu-buru. Ia akan menjebak mereka dengan cara yang lebih halus dan mematikan. Jika musuh ingin memanfaatkan cintanya sebagai kelemahan, ia akan menjadikan cinta itu sebagai alasan untuk menghancurkan mereka sepenuhnya. Keesokan harinya, pengumuman mengejutkan mengguncang Jiangcheng. Grup Fu secara resmi menunda sementara proyek Pelabuhan Timur dengan alasan restrukturisasi internal, namun diam-diam mereka mengalihkan investasi ke sektor yang tidak terduga, membuat para pesaing salah langkah. Sepupunya yang mengira Beiting akan tetap maju justru kehilangan pijakan karena strategi yang tak terbaca. Sementara itu, keamanan di sekitar Ming Yue diperketat 2 kali lipat, tetapi tanpa kesan mengurungnya. Beiting mulai mengatur jadwalnya agar lebih banyak waktu di rumah. Ia makan bersamanya, menemani pemeriksaan kehamilan, bahkan membaca buku tentang perkembangan janin dengan keseriusan yang membuat para pelayan tak berani berkomentar. Di balik kelembutan yang tumbuh di antara mereka, bayangan pengkhianatan masih mengintai. Sepupunya tidak akan tinggal diam setelah rencananya digagalkan. Dan ketika malam kembali turun di atas Jiangcheng, sebuah pesan baru masuk ke ponsel Beiting dari nomor tak dikenal. Jika kau pikir ini sudah selesai, kau salah besar. Permainan sebenarnya baru dimulai. Fu Beiting menatap pesan itu dengan tatapan yang kini tidak lagi marah, melainkan penuh perhitungan. Ia menoleh ke arah kamar tempat Ming Yue tertidur lelap, satu tangan masih melindungi perutnya bahkan dalam mimpi. Cahaya lampu malam menerangi wajahnya yang tenang. Ia berjanji dalam diam, apapun yang terjadi selanjutnya, ia tidak akan membiarkan sejarah kelam dan pengkhianatan menghancurkan keluarganya lagi. Dan jika harus memilih antara menjadi pria paling berkuasa di Jiangcheng atau menjadi suami dan ayah yang melindungi keluarganya, ia sudah menentukan jawabannya. Hari-hari berikutnya berlalu dalam ketenangan yang tampak di permukaan, tetapi di bawahnya arus bahaya terus bergerak. Fu Beiting sengaja menahan diri dari serangan terbuka, membiarkan lawannya berpikir bahwa ia mulai melemah demi keluarganya. Ia menghadiri rapat-rapat penting dengan sikap lebih lunak, bahkan beberapa kali terlihat mengalah dalam negosiasi kecil. Kabar itu sengaja dibiarkan bocor, menyebar ke telinga para pesaing, termasuk sepupunya yang diam-diam mengawasi setiap langkahnya. Di kediaman Fu, Xia Ming Yue mulai pulih. Tekanan darahnya stabil, rasa mual berkurang, dan dokter memastikan kondisi janinnya kembali aman. Namun hatinya masih gelisah. Ia tidak bodoh, ia tahu semua ini tidak akan berakhir hanya dengan satu ancaman gagal. Ia mulai membaca laporan bisnis yang kadang tertinggal di meja ruang kerja, mencoba memahami dunia yang selama ini jauh darinya. Ia ingin mengerti medan perang suaminya, bukan hanya berdiri sebagai orang yang dilindungi. Suatu sore, ketika ia berjalan di taman belakang dengan ditemani pengawal, sebuah paket kecil ditemukan di bangku batu, tanpa pengirim, tanpa catatan. Pengawal segera membawanya ke ruang keamanan untuk diperiksa. Beiting dipanggil. Ketika kotak itu dibuka dengan prosedur khusus, isinya hanya sebuah mainan bayi berbentuk kapal kecil, terbuat dari kayu, dengan ukiran pelabuhan di bagian bawahnya. Tidak ada bom, tidak ada racun. Hanya simbol. Beiting menatap mainan itu lama.
Pelabuhan. Pesan yang jelas. Musuhnya ingin mengingatkan bahwa meski proyek ditunda, permainan tetap berpusat di sana. Ia menyadari bahwa mereka berusaha memancing emosinya, memaksanya kembali ke jalur yang telah mereka siapkan. Malam itu, ia duduk bersama Ming Yue di ruang keluarga yang sunyi. Ia memperlihatkan mainan itu tanpa menyembunyikan maknanya. Ming Yue memegangnya perlahan, lalu berkata dengan suara tenang, mereka ingin kau bergerak sesuai keinginan mereka. Jadi jangan. Tatapan Beiting beralih padanya. Kau mengerti artinya. Aku mungkin tidak mengerti semua tentang bisnis, tapi aku tahu tentang orang yang ingin menjatuhkanmu. Mereka selalu ingin mengendalikan reaksimu. Ia tersenyum tipis. Jika kau tetap tenang, mereka yang akan gelisah. Untuk pertama kalinya, Beiting melihat bahwa kekuatan Ming Yue bukan pada keberanian nekat, melainkan pada kejernihan pikirannya. Ia mengangguk pelan. Rencana yang telah ia siapkan diam-diam akhirnya siap dijalankan. Beberapa hari kemudian, berita besar meledak di Jiangcheng. Otoritas Keuangan Nasional mengumumkan penyelidikan terhadap perusahaan-perusahaan cangkang yang terhubung dengan investasi ilegal luar negeri. Nama sepupu Beiting muncul dalam daftar pemegang saham bayangan. Bukti transfer dana dan kolusi dengan jaringan kriminal terkuak satu persatu. Seolah seseorang telah menyerahkan semuanya kepada pihak berwenang. Di sebuah apartemen mewah, sepupu itu membanting gelas ke lantai ketika menerima kabar penggerebekan. Ia menyadari terlalu terlambat bahwa Beiting tidak mundur, melainkan menggali fondasi kejahatannya dari bawah tanah. Strategi menunda proyek hanyalah umpan untuk membuatnya merasa aman dan terus bergerak, meninggalkan jejak yang cukup untuk dihancurkan. Sore itu, ketika berita penangkapan resmi diumumkan, rumah keluarga Fu dipenuhi suasana yang jarang terasa lega. Nyonya Fu memejamkan mata sejenak, seolah melepaskan beban bertahun-tahun. Ming Yue berdiri di samping Beiting, menyaksikan layar televisi yang menayangkan gambar mobil polisi membawa tersangka. Namun kemenangan itu tidak membuat Beiting tersenyum lebar. Ia tahu dunia yang ia masuki tidak pernah benar-benar bersih dari musuh. Ia menoleh pada Ming Yue, menatap perutnya yang kini mulai terlihat jelas. Di balik segala intrik, ia akhirnya memahami satu hal, kekuasaan bukan lagi tujuan utamanya. Keluarga kecil yang sedang tumbuh itulah yang membuatnya ingin terus berdiri. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak badai dimulai, mereka duduk di balkon rumah besar itu. Tanpa rasa tegang, angin malam berembus lembut, lampu-lampu kota berkilau di kejauhan. Ming Yue menyandarkan kepalanya di bahu Beiting, dan ia membiarkannya, bahkan merangkulnya lebih erat. Namun jauh di luar negeri, di sebuah ruang konferensi gelap, seorang pria asing menatap berita penangkapan itu dengan senyum tipis. Ia bukan sekadar mitra sepupu Beiting, melainkan otak di balik jaringan yang lebih luas. Baginya, sepupu itu hanyalah pion. Kini, ketika pion itu jatuh, ia memutuskan untuk turun tangan sendiri. Permainan memang berubah, tetapi belum benar-benar berakhir. Beberapa minggu setelah penangkapan sepupunya, suasana di Jiangcheng tampak kembali stabil. Media memuji langkah tegas grup Fu yang dianggap membantu otoritas membongkar jaringan keuangan gelap. Nilai saham perusahaan melonjak, kepercayaan investor pulih, dan proyek Pelabuhan Timur diam-diam kembali dipersiapkan dengan struktur kepemilikan baru yang lebih kuat dan tersembunyi. Di permukaan, Fu Beiting tampak telah memenangkan babak ini. Namun jauh di luar negeri, pria yang memegang kendali sesungguhnya atas jaringan tersebut mulai bergerak. Ia bernama Adrian Luo, investor lintas negara dengan reputasi bersih di atas kertas, tetapi di balik layar dikenal sebagai pengendali dana gelap dan akuisisi paksa. Ia tidak marah atas jatuhnya sepupu Beiting. Sebaliknya, ia melihatnya sebagai langkah yang memudahkan. Tanpa perantara yang ceroboh, ia bisa langsung menyentuh inti kekuasaan keluarga Fu.
Sementara itu, di kediaman Fu, kehidupan perlahan berubah. Perut Xia Mingyue semakin membulat, dan dokter memastikan janinnya berkembang sehat. Fu Beiting semakin jarang pulang larut. Ia selalu menyempatkan diri menemani Mingyue makan malam, berjalan perlahan di taman, atau sekadar duduk mendengarkan detak jantung bayi melalui alat sederhana yang dibelinya sendiri. Setiap detak kecil itu menjadi pengingat bahwa dunia yang ia bangun kini memiliki makna berbeda. Suatu malam, ketika mereka sedang duduk bersama di ruang keluarga, Mingyue tiba-tiba bertanya, "Jika suatu hari anak kita bertanya tentang semua ini, tentang musuh dan kekuasaan, apa yang akan kau katakan?" Beiting terdiam sejenak. Ia memandang api kecil di perapian, lalu menjawab dengan suara rendah, "Aku akan bilang bahwa ayahnya pernah hampir kehilangan segalanya karena terlalu percaya pada kekuatan, dan belajar bahwa yang paling berharga bukanlah kekuasaan itu sendiri." Mingyue tersenyum lembut, tetapi di sudut hatinya masih ada kegelisahan yang tak terucap. Ia merasa badai belum sepenuhnya reda. Kegelisahan itu terbukti benar 3 hari kemudian. Sebuah kapal kargo milik grup Fuyang membawa material penting untuk proyek Pelabuhan Timur mengalami insiden di perairan internasional. Tidak ada korban jiwa, tetapi kerugian finansial besar dan reputasi perusahaan kembali dipertaruhkan. Investigasi awal menunjukkan adanya sabotase sistem navigasi dari jarak jauh. Fu Beiting segera memahami bahwa ini bukan serangan biasa. Ini adalah pesan dari seseorang yang memiliki akses global dan sumber daya jauh lebih besar. Adrian Luo akhirnya menunjukkan diri. Tak lama setelah insiden itu, sebuah undangan resmi tiba di kantor pusat grup Fu. Forum Investasi Asia Pasifik di Singapura mengundang Fu Beiting sebagai pembicara utama. Di antara daftar sponsor utama, tercantum nama perusahaan investasi milik Adrian Luo. Beiting membaca undangan itu dengan tenang. Ia tahu ini bukan kebetulan. Ini adalah panggilan ke medan yang lebih luas, di luar batas Jiangcheng. Jika ia menerima, ia akan memasuki permainan internasional yang jauh lebih berbahaya. Jika menolak, ia memberi kesan takut. Malam itu, ia menyampaikan rencananya kepada Mingyue. "Aku harus pergi," katanya tegas, namun lembut. "Ini kesempatan untuk mengakhiri semuanya sebelum mereka menyentuh kita lagi." Mingyue menahan napas sejenak. Ia ingin melarangnya, ingin memintanya tetap tinggal, tetapi ia tahu pria di hadapannya bukan hanya suami, melainkan pemimpin yang tidak bisa bersembunyi selamanya. Ia mengangguk pelan. "Pergilah, tapi kembalilah dengan selamat." Beiting memeluknya erat, seolah menyimpan kehangatan itu untuk perjalanan yang akan datang. Beberapa hari kemudian, pesawat pribadinya lepas landas menuju Singapura. Di dalam kabin yang tenang, ia menatap layar yang menampilkan profil Adrian Luo. Wajah pria itu tenang, senyumnya tipis dan sulit ditebak. Permainan kini naik ke tingkat yang berbeda. Di rumah besar keluarga Fu, Mingyue berdiri di balkon seperti dulu, tetapi kali ini bukan dengan rasa takut, melainkan dengan tekad. Ia tahu musuh suaminya tidak akan berhenti hanya karena jarak. Ia harus menjadi lebih dari sekadar seseorang yang dilindungi. Ia harus cukup kuat untuk berdiri sendiri jika badai berikutnya datang. Dan di ruang konferensi mewah di Singapura, Adrian Luo menerima kabar bahwa Fu Beiting telah mendarat. Ia tersenyum tipis sambil memutar gelas anggurnya perlahan. Baginya, ini bukan sekadar urusan bisnis. Ini adalah pertarungan ego antara dua pria yang sama-sama tidak terbiasa kalah. Permainan global itu akhirnya dimulai, dengan taruhannya bukan hanya pelabuhan atau kekuasaan, tetapi masa depan keluarga kecil yang sedang menunggu di Jiangcheng. Singapura menyambut Fu Beiting dengan langit kelabu dan udara lembab yang menekan. Dari balik jendela mobil yang membawanya menuju hotel tempat forum berlangsung, ia memandangi gedung-gedung kaca yang menjulang. Refleksi cahaya kota tampak indah namun dingin.
Ia tidak datang sebagai tamu biasa, melainkan sebagai pria yang siap mengakhiri ancaman sebelum menjalar lebih jauh. Di ballroom hotel mewah tempat forum investasi Asia Pasifik digelar, para pengusaha papan atas dan pejabat internasional bercampur dalam percakapan elegan. Kamera media berkilat, senyum formal dipertukarkan. Ketika Fu Beiting memasuki ruangan, beberapa kepala langsung menoleh. Namanya baru saja kembali naik setelah kasus pengkhianatan internal dan penyelidikan keuangan. Kini, kehadirannya di forum ini menjadi sinyal bahwa ia tidak berniat bersembunyi. Di sisi lain ruangan, Adrian Luo berdiri dengan setelan abu-abu gelap yang sempurna, wajahnya tenang seperti permukaan danau tanpa riak. Tatapan mereka bertemu untuk pertama kalinya. Tidak ada senyum lebar, tidak ada jabat tangan berlebihan. Hanya saling ukur dalam diam. Saat sesi utama dimulai, Beiting menyampaikan pidatonya dengan suara stabil dan penuh kendali. Ia berbicara tentang transparansi investasi, keamanan infrastruktur, dan kolaborasi regional. Tidak satu pun kata yang menyebut sabotase atau ancaman, namun setiap kalimatnya seolah menyinggung secara halus praktik-praktik gelap yang sering tersembunyi di balik proyek besar. Para hadirin mendengarkan dengan serius. Ketika giliran Adrian Luo berbicara, nadanya lembut namun syarat makna. Ia menyinggung risiko ekspansi yang terlalu agresif dan pentingnya memahami batas sebelum melangkah lebih jauh. Tatapannya sesekali tertuju pada Beiting, seperti tantangan terselubung. Setelah sesi resmi selesai, undangan makan malam tertutup diberikan kepada para tamu inti, termasuk Beiting dan Adrian. Di ruang makan privat yang menghadap marina, percakapan akhirnya menjadi lebih langsung. Aku mendengar proyek pelabuhan timurmu mengalami sedikit gangguan, ujar Adrian sambil memutar gelasnya perlahan. Gangguan kecil seringkali justru membantu memperkuat fondasi, jawab Beiting tenang. Adrian tersenyum tipis. Tapi fondasi bisa runtuh jika tekanan diberikan pada titik yang tepat. Beiting tidak bergeming. Tekanan juga bisa menghancurkan tangan yang menekannya. Keheningan sesaat menyelimuti meja. Mereka sama-sama paham bahwa kata-kata itu bukan sekadar metafora. Sementara itu di Jiangcheng, malam terasa lebih sunyi dari biasanya. Xia Mingyue baru saja kembali dari pemeriksaan rutin ketika lampu di sepanjang taman depan tiba-tiba padam. Sebagian jantungnya berdebar, tetapi ia berusaha tetap tenang. Keamanan rumah memang ketat, namun bayangan masa lalu membuatnya sensitif terhadap perubahan kecil. Tak lama kemudian, seorang pengawal melapor bahwa drone kecil ditemukan jatuh di area luar pagar. Tidak ada bahan peledak, hanya kamera dan kartu memori. Ketika diperiksa, rekaman di dalamnya menampilkan gambar Mingyue berjalan di taman sore tadi, dengan tulisan digital. Muncul di akhir video, dunia ini lebih kecil dari yang kau kira. Nyonya Fu segera memerintahkan pengamanan total. Mingyue duduk di ruang tamu dengan wajah pucat, tangan memeluk perutnya. Ia tahu pesan itu bukan untuk menakutinya semata, melainkan untuk mengganggu konsentrasi Beiting di luar negeri. Beiting menerima laporan tersebut hampir bersamaan dengan ia meninggalkan makan malam bersama Adrian. Wajahnya tetap tenang di depan publik, tetapi begitu memasuki mobil, tatapannya berubah gelap. Ia mengerti maksudnya. Adrian tidak menyerang secara langsung, tetapi menebar bayangan ancaman untuk memancing reaksinya. Alih-alih membalas secara emosional, Beiting segera menghubungi tim hukumnya dan beberapa regulator internasional yang telah ia siapkan jauh-jauh hari. Ia menyerahkan dokumen yang membuktikan keterlibatan perusahaan cangkang milik Adrian dalam sabotase kapal kargo. Langkah itu tidak akan langsung menjatuhkan, tetapi cukup untuk memicu audit besar-besaran. Keesokan paginya, sebelum forum hari kedua dimulai, berita tentang penyelidikan terhadap salah satu perusahaan investasi utama forum itu tersebar. Adrian membaca laporan itu dengan wajah tetap datar, namun sorot matanya menajam. Ia menyadari bahwa Beiting bukan hanya bertahan,
melainkan menyerang dengan presisi. Di kamar hotelnya, Beiting berdiri menatap cakrawala Singapura. Ia tahu pertarungan ini belum selesai, tetapi ia juga tahu satu hal pasti, selama Ming Yue dan anaknya menjadi target, ia tidak akan berhenti. Di Jiangcheng, Ming Yue berdiri di depan jendela kamar, menatap langit yang sama-sama kelabu. Ia mengusap perutnya perlahan, berbisik pada bayi yang belum lahir bahwa ayahnya sedang berjuang untuk mereka. Meski jarak memisahkan, ikatan di antara mereka justru semakin kuat. Dan di ruang rapat tertutup, Adrian Luo mulai menyusun langkah berikutnya, menyadari bahwa lawannya bukan pria yang mudah dipatahkan. Kini, bukan hanya proyek atau uang yang dipertaruhkan, melainkan harga diri dua pemimpin yang sama-sama tak mau tunduk. Hari kedua forum berubah menjadi medan perang tanpa suara. Audit mendadak terhadap perusahaan cangkang yang terhubung dengan Adrian Luo memicu gelombang pertanyaan dari regulator dan investor. Beberapa mitra strategisnya mulai menjaga jarak, khawatir reputasi mereka terseret. Di lorong-lorong hotel, bisik-bisik tentang penyelidikan itu menyebar cepat. Dan nama Adrian yang sebelumnya tak tersentuh kini mulai dipertanyakan. Namun Adrian bukan pria yang panik. Ia justru mengatur pertemuan tertutup dengan dua dana investasi besar yang selama ini menjadi tulang punggung ekspansinya. Ia menawarkan konsesi agresif dan potongan keuntungan demi mempertahankan dukungan. Di saat yang sama, ia mengirim sinyal halus kepada pasar bahwa grup Fu tengah mengambil risiko berlebihan. Dengan mempercepat restrukturisasi Pelabuhan Timur, saham grup Fu sempat berfluktuasi tajam selama beberapa jam. Fu Beiting menerima laporan pergerakan pasar itu tanpa perubahan ekspresi. Ia sudah memperhitungkan reaksi tersebut. Tim keuangannya telah menyiapkan pembelian kembali saham secara diam-diam untuk menstabilkan harga dan mengirim pesan ke investor bahwa ia memegang kendali. Dalam beberapa jam, grafik yang sempat menukik perlahan pulih. Namun permainan Adrian tidak berhenti di pasar. Malam itu, sebuah artikel anonim muncul di media internasional, menyiratkan bahwa keluarga Fu memiliki sejarah konflik internal dan potensi skandal warisan. Meskipun tidak menyebut nama Ming Yue secara langsung, insinuasi tentang istri misterius pewaris utama cukup untuk memicu rasa ingin tahu publik. Di Jiangcheng, berita itu sampai ke rumah besar keluarga Fu. Nyonya Fu membaca artikel tersebut dengan wajah tegas. Ia tahu ini adalah upaya menggoyahkan psikologis, bukan hanya reputasi bisnis. Ming Yue yang duduk di sampingnya mencoba terlihat tenang, tetapi tekanan itu kembali terasa di dadanya. Ia mengingat pesan drone, ancaman tak terlihat yang selalu mengintai. Telepon dari Singapura berdering. Suara Beiting terdengar stabil, tetapi lebih lembut dari biasanya ketika berbicara padanya. Jangan baca apapun yang tidak perlu. Semua sudah di bawah kendali. Aku tidak takut pada berita, jawab Ming Yue pelan. Aku hanya tidak ingin menjadi beban untukmu. Kaulah alasanku bertahan, balasnya tanpa ragu. Percakapan singkat itu menjadi penopang bagi keduanya. Namun di ruang konferensi tertutup di Singapura, Adrian mulai menyadari bahwa tekanan reputasi saja tidak cukup. Ia memutuskan memainkan kartu terakhirnya. Hari terakhir forum, Adrian secara terbuka mengusulkan aliansi strategis regional yang akan mengisolasi grup Fu dari beberapa jalur distribusi penting jika mereka tidak bergabung. Tawaran itu terlihat seperti kerjasama, tetapi sebenarnya jebakan. Jika Beiting menolak, ia berisiko terpinggirkan. Jika menerima, ia masuk dalam kendali Adrian. Di depan para investor dan pejabat, Beiting berdiri dan meminta waktu untuk menanggapi. Ruangan hening. Ia tahu ini momen penentu. Dengan suara tenang, ia menolak aliansi tersebut, tetapi bukan dengan konfrontasi. Ia justru mengumumkan kemitraan baru yang telah ia negosiasikan secara rahasia dengan konsorsium Pelabuhan Eropa, memberikan akses alternatif yang bahkan lebih menguntungkan.
Pengumuman itu mengejutkan ruangan. Adrian, untuk pertama kalinya, kehilangan kendali. Ekspresi sejenak, langkah itu bukan hanya membatalkan jebakan, tetapi juga menunjukkan bahwa grup Fu memiliki jaringan lebih luas dari yang diperkirakan. Investor yang semula ragu mulai kembali memihak Beiting. Setelah forum berakhir, Adrian mendekatinya di lorong privat. "Kau bermain bagus," katanya. Pelan. "Ini belum selesai," jawab Beiting tanpa senyum. "Tidak," Adrian mengangguk tipis. "Belum." Pesawat Beiting lepas landas malam itu juga. Ketika ia kembali ke Jiangcheng dan melangkah masuk ke rumah besar, Ming Yue berdiri menunggunya di tangga. Tidak ada kata-kata berlebihan. Ia hanya berjalan mendekat dan memeluknya erat. Untuk sesaat, dunia luar terasa jauh. Namun kemenangan di Singapura hanya mengubah medan, bukan mengakhiri perang. Adrian telah kehilangan satu babak, tetapi ia masih memiliki sumber daya global dan ambisi yang tak mudah dipadamkan. Dan di balik ketenangan rumah besar itu, semua orang tahu bahwa badai berikutnya mungkin datang dalam bentuk yang lebih halus dan lebih berbahaya daripada sebelumnya. Kembalinya Fu Beiting ke Jiangcheng membawa ketenangan sementara, tetapi tidak ada seorang pun di rumah besar itu yang benar-benar lengah. Ia menghabiskan malam pertama di rumah tanpa menyentuh berkas kerja sedikit pun. Ia duduk di sisi ranjang, tangannya terletak di atas perut Xia Ming Yue yang semakin jelas membulat, merasakan gerakan kecil yang untuk pertama kalinya bisa ia rasakan dengan telapak tangannya sendiri. Ketika bayi itu bergerak, jantungnya seperti diremas oleh perasaan yang belum pernah ia kenal sebelumnya, rapuh sekaligus penuh tekad. Ming Yue tersenyum melihat ekspresinya yang jarang terbuka seperti itu. Dia mengenal ayahnya, bisiknya pelan. Beiting menunduk dan menempelkan dahinya ke perutnya sejenak, seolah membuat janji tanpa suara. Namun di balik momen lembut itu, pikirannya tetap bekerja. Adrian bukan tipe lawan yang menyerang dua kali dengan cara yang sama. Jika jalur bisnis dan reputasi gagal, maka langkah berikutnya pasti lebih personal, lebih dalam. Dugaan itu terbukti 3 hari kemudian. Salah satu proyek sosial yang didanai keluarga Fu, rumah sakit bersalin di pinggiran kota, mendadak dilaporkan mengalami kelalaian medis serius. Media lokal segera membesarkan kasus tersebut, menuduh manajemen lalai dan mengaitkannya dengan pemangkasan anggaran oleh grup Fu. Demonstrasi kecil mulai muncul di depan gedung utama perusahaan. Nama keluarga Fu kembali terseret, kali ini menyentuh isu sensitif tentang keselamatan ibu dan anak. Ketika Beiting menerima laporan lengkap, ia langsung menyadari pola yang terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Direktur operasional rumah sakit itu baru saja diangkat 6 bulan lalu. Seseorang yang ternyata memiliki koneksi lama dengan jaringan Adrian. Ini bukan sekadar serangan reputasi, melainkan upaya memukul titik paling emosional dalam hidupnya. Keselamatan ibu dan bayi. Ia segera turun tangan secara pribadi, mendatangi rumah sakit tersebut tanpa pemberitahuan media. Ia memeriksa rekam medis, berbicara langsung dengan keluarga pasien, dan memerintahkan audit independen. Dalam waktu 2 hari, fakta terungkap bahwa insiden tersebut sengaja dimanipulasi. Alat medis yang rusak telah diganti dengan versi tidak standar oleh pemasok bayangan. Nama pemasok itu membawa mereka kembali pada perusahaan cangkang yang sama. Namun sebelum ia sempat menuntaskan langkah hukum berikutnya, sebuah pesan masuk ke ponselnya. "Bukan ancaman kali ini, melainkan undangan singkat jika kau ingin semua ini berhenti, datanglah sendiri, tanpa pengawal. Kita bicara sebagai pria, bukan sebagai raja." Lokasi yang tertera adalah sebuah villa pribadi di tepi laut, 2 jam dari kota. Beiting membaca pesan itu lama. Ia tahu ini berbahaya. Namun ia juga tahu bahwa menerus membiarkan lawan menyerang dari bayangan akan melelahkan dan berisiko lebih besar bagi keluarganya. Ia memutuskan untuk pergi, tetapi tidak seceroboh yang diminta. Sementara itu,
Mingyue merasakan perubahan dalam sikapnya. Meski ia tidak diberi detail, ia tahu ada sesuatu yang sedang disiapkan. Malam sebelum ia pergi, ia berdiri di depan suaminya. Dengan mata yang penuh kekhawatiran namun tegar. Jangan lakukan apapun hanya demi harga diri, katanya pelan. Lakukan demi kita. Ia mengangguk. Aku tidak lagi bertarung demi harga diri. Keesokan sore, mobilnya melaju menuju villa yang dimaksud. Langit mulai gelap ketika ia tiba. Ombak menghantam karang dengan suara berat, angin laut berembus tajam. Adrian sudah menunggu di teras terbuka, mengenakan pakaian santai seolah pertemuan itu hanyalah jamuan biasa. Kau datang, ujar Adrian tanpa menoleh. Kau memintanya, jawab Beiting. Percakapan mereka dimulai tanpa saksi, hanya suara laut yang menjadi latar. Adrian berbicara tentang ambisi, tentang dunia yang tidak memberi ruang bagi dua pemimpin di jalur yang sama. Ia menawarkan kompromi terakhir, menyerahkan sebagian saham strategis pelabuhan timur sebagai imbalan kedamaian permanen. Beiting menatap laut yang gelap sebelum menjawab. Kau salah tentang satu hal. Aku tidak lagi sendirian di jalur ini. Apapun yang kau sentuh sekarang, kau menyentuh keluargaku. Adrian tersenyum tipis. Justru itu yang membuatmu bisa dikalahkan. Keheningan turun di antara mereka, tebal dan berbahaya. Tidak ada kesepakatan malam itu. Hanya pemahaman bahwa konflik telah berubah menjadi pribadi. Ketika Beiting kembali ke mobilnya, ia tahu bahwa pertempuran terakhir tidak akan dimenangkan hanya dengan strategi bisnis. Adrian telah melewati batas, dan kini tidak ada ruang lagi untuk kompromi setengah hati. Di rumah besar keluarga Fu, Mingyue berdiri di balkon seperti kebiasaannya, menatap jalan masuk dengan perasaan tak tenang. Ketika lampu mobil suaminya akhirnya terlihat di kejauhan, ia menghembuskan napas panjang yang tak ia sadari telah ia tahan. Namun ia tidak tahu bahwa di balik pertemuan malam itu, Adrian telah mengaktifkan rencana cadangan, sesuatu yang tidak menargetkan bisnis, bukan pula reputasi, melainkan fondasi emosional yang paling rapuh. Dan kali ini, taruhannya bukan hanya ancaman atau skandal, melainkan sesuatu yang bisa menghancurkan dari dalam. Beiting kembali malam itu dengan wajah tenang, namun ketenangan itu terlalu sempurna. Mingyue langsung merasakannya. Ia tidak bertanya banyak, hanya menggenggam tangannya. Lebih lama dari biasanya. Ia tahu pria itu sedang memikul sesuatu yang berat, sesuatu yang tidak bisa ia bagikan sepenuhnya. Namun untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia juga merasakan bahwa Beiting tidak lagi bertarung sendirian dalam hatinya. 2 hari berlalu tanpa insiden. Terlalu tenang. Bahkan media yang sebelumnya riuh mendadak berhenti memberitakan isu rumah sakit. Proyek pelabuhan kembali stabil. Seolah-olah Adrian benar-benar mundur. Lalu pukulan itu datang. Sebuah laporan medis anonim dikirimkan ke beberapa dewan direksi grup Fu dan juga ke email pribadi Nyonya Fu. Laporan itu mengklaim bahwa racun berkode X yang pernah menginfeksi Fu Beiting memiliki efek residu genetik yang belum sepenuhnya dipahami. Terdapat dugaan risiko kelainan pada keturunan biologisnya. Informasi itu tidak dipublikasikan ke media, tetapi jelas diarahkan langsung ke keluarga. Bukan untuk menjatuhkan perusahaan, untuk mengguncang keyakinan. Nyonya Fu memanggil Beiting secara pribadi ke ruang kerjanya. Wajahnya tegang, namun bukan karena reputasi keluarga, melainkan karena cucu yang belum lahir. Apakah ini mungkin? Tanyanya dengan suara rendah. Beiting membaca laporan itu dengan ekspresi yang tak terbaca. Ia tahu racun itu kompleks. Ia juga tahu tubuhnya telah dinyatakan stabil. Namun ilmu medis tidak selalu absolut. Dan Adrian tahu persis di mana harus menusuk keraguan. Malam itu, Beiting duduk sendirian di ruang kerja rumah, lampu redup menyinari wajahnya yang keras namun dipenuhi konflik. Ia belum memberitahu Mingyue. Ia tidak ingin menanamkan ketakutan yang mungkin tidak berdasar.
Namun diam juga berarti ia menanggungnya sendiri. Takdir tidak memberinya waktu lama untuk berpikir. Keesokan paginya, Ming Yue menerima panggilan dari rumah sakit tempat ia melakukan pemeriksaan rutin. Dokter ingin melakukan tes lanjutan berdasarkan protokol kehati-hatian. Tambahan, nada suara di ujung telepon terlalu formal, terlalu berhati-hati. Ming Yue menatap layar ponselnya lama. Ia bukan wanita bodoh. Ia tahu ada sesuatu yang disembunyikan. Di rumah sakit, suasana terasa berbeda. Beiting datang bersamanya, wajahnya tenang namun rahangnya kaku. Serangkaian tes tambahan dilakukan. Pemeriksaan darah, pemindaian detail, analisis genetik lanjutan. Setiap menit terasa seperti 1 jam. Di ruang tunggu, Ming Yue menggenggam tangan Beiting. Apapun hasilnya, katanya pelan. Aku tidak menyesal. Kata-kata itu menghantamnya lebih keras daripada ancaman manapun. Ia memandang istrinya, wanita yang dulu dianggapnya pernikahan kebetulan, dan menyadari bahwa kekuatannya bukan terletak pada kekuasaan atau strategi, tetapi pada keberanian menerima kemungkinan terburuk tanpa lari. Beberapa jam kemudian, dokter masuk dengan map di tangan. Wajahnya profesional, tetapi ada kelegaan di sorot matanya. Hasil awal menunjukkan tidak ada indikasi kelainan genetik terkait racun tersebut. Janin berkembang normal. Kami akan tetap memantau, tetapi untuk saat ini, Anda bisa tenang. Udara yang terasa berat mendadak ringan. Beiting menutup mata sejenak, seolah beban besar di dadanya runtuh. Ming Yue menahan air mata, senyum kecil muncul di wajahnya. Namun di luar rumah sakit, sebuah mobil hitam berhenti di kejauhan. Seseorang memotret mereka saat keluar bersama. Adrian tidak benar-benar berharap laporan itu akan terbukti benar. Ia hanya ingin melihat reaksi, dan ia telah mendapatkannya. Ia tahu kini bahwa titik paling rentan Beiting bukan lagi bisnis, bukan reputasi, tetapi ketakutan kehilangan keluarga. Malam itu, Beiting berdiri di balkon kamar mereka, menatap kota Jiangcheng yang berkilau. Ming Yue berdiri di belakangnya, memeluknya dari pinggang. Apakah dia akan berhenti? Tanyanya pelan. Beiting menatap ke kejauhan. Tidak, tapi sekarang aku tahu caranya mengakhiri ini. Tatapannya tidak lagi hanya defensif. Ia tidak akan terus menunggu serangan berikutnya. Jika Adrian ingin bermain dengan bayangan dan ketakutan, maka ia akan menyeretnya keluar ke cahaya. Dan kali ini, ia tidak akan sekadar bertahan. Ia akan memastikan tidak ada lagi ancaman yang bisa mendekati keluarganya. Apapun harganya. Keesokan paginya, keputusan Fu Beiting tidak lagi setengah hati. Ia tidak mengumpulkan direksi, tidak membuat pengumuman besar. Ia langsung memanggil tim paling rahasia yang pernah ia bentuk bertahun-tahun lalu, tim yang hanya bergerak ketika perang sudah melewati batas bisnis biasa, data keuangan, transaksi lintas negara, hubungan politik tersembunyi. Semuanya mulai dibuka satu persatu. Adrian Luo selama ini berdiri di balik lapisan perusahaan legal dan citra filantropi, tetapi tidak ada kerajaan yang sepenuhnya bersih. Beiting tidak berniat menyerangnya dengan gosip atau intimidasi. Ia akan menghancurkan fondasinya. Sementara itu, Adrian yang menerima laporan bahwa hasil tes genetik bayi normal hanya tersenyum tipis. Bagus, gumamnya pelan. Jika mereka tidak retak dari dalam, kita buat. Mereka saling meragukan. Langkah berikutnya datang lebih sunyi. Beberapa hari kemudian, Ming Yue menerima sebuah paket tanpa pengirim. Di dalamnya, terdapat salinan foto lama, foto yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Foto itu menunjukkan Fu Beiting 3 tahun lalu, berdiri di samping seorang wanita asing di sebuah acara amal luar negeri. Wanita itu tampak akrab, tangannya menyentuh lengan Beiting dengan cara yang terlalu dekat untuk sekadar kolega. Di belakang foto itu tertulis satu kalimat, apakah kau benar-benar mengenal pria yang kau cintai? Jantung Ming Yue berdebar. Ia tahu Beiting memiliki masa lalu sebelum kehilangan ingatan dan
Sebelum mereka bertemu, ia tidak pernah menuntut penjelasan rinci. Namun melihat bukti visual seperti itu menimbulkan rasa yang sulit dijelaskan, bukan cemburu semata, tetapi rasa tidak aman yang tiba-tiba muncul. Ia tidak langsung bertanya. Ia menyimpan foto itu di laci, mencoba mengendalikan pikirannya. Namun perubahan kecil dalam sikapnya tidak luput dari perhatian Beiting. Malam itu, ketika mereka duduk makan bersama, keheningan terasa lebih berat dari biasanya. Beiting memperhatikannya beberapa kali sebelum akhirnya berkata pelan, ada sesuatu yang ingin kau tanyakan. Mingyue terdiam sejenak. Ia tidak ingin terkesan tidak percaya. Tetapi keraguan yang dibiarkan tumbuh bisa menjadi racun yang lebih berbahaya daripada ancaman luar. Ia bangkit, mengambil foto dari laci, dan meletakkannya di meja di antara mereka. Tatapan Beiting membeku sesaat ketika melihat gambar itu. Ia mengenal wanita tersebut, mantan mitra investasi dari Eropa yang pernah bekerja sama dalam ekspansi awal grup Fu. Tidak lebih dari hubungan profesional yang sering disalahartikan media. Siapa dia? Suara Mingyue tenang, tetapi jari-jarinya saling menggenggam erat di bawah meja. Beiting tidak langsung menjawab. Ia memilih kata-katanya dengan hati-hati. Seseorang dari masa lalu. Tidak ada hubungan pribadi. Tapi aku tidak pernah merasa perlu menjelaskan. Karena itu memang tidak berarti. Mingyue menatapnya lama, mencari kejujuran di matanya. Aku tidak peduli tentang masa lalumu. Aku hanya tidak ingin menjadi satu-satunya yang tidak tahu apa-apa. Kata-kata itu menyentuh titik yang selama ini ia hindari. Dalam melindunginya, ia sering menyembunyikan terlalu banyak. Ia berdiri, berjalan mendekat, lalu berlutut di depannya. Sesuatu yang tak pernah ia lakukan sebelumnya. Aku tidak ingin kau merasa di luar hidupku. Jika ada sesuatu yang perlu kau tahu, kau akan tahu. Bukan dari orang lain. Air mata tipis muncul di sudut mata Mingyue, bukan karena foto itu, tetapi karena sikapnya. Keraguan yang sempat tumbuh perlahan menghilang. Namun di tempat lain, Adrian menerima laporan bahwa foto itu telah sampai. Ia tidak membutuhkan pertengkaran besar, cukup celah kecil di antara mereka. Yang tidak ia duga adalah bahwa alih-alih retak, pasangan itu justru semakin terbuka satu sama lain. Sementara itu, tim rahasia Beiting mulai menemukan sesuatu yang jauh lebih besar. Jejak transaksi Adrian mengarah pada proyek infrastruktur di beberapa negara berkembang yang diduga menggunakan dana ilegal dan memicu krisis lokal. Bukti itu cukup untuk menghancurkan reputasi internasionalnya jika dipublikasikan dengan tepat. Beiting berdiri di ruang kerjanya malam itu, memandang layar yang menampilkan jaringan global Adrian seperti peta laba-laba raksasa. Ia tahu sekali ini saja cukup untuk mengakhiri segalanya. Namun ia juga tahu bahwa jika ia menyerang langsung, Adrian mungkin akan bereaksi nekat. Di balkon kamar, Mingyue berdiri memandang langit, merasakan gerakan bayi yang semakin kuat. Ia tidak tahu detail strategi yang sedang disusun, tetapi ia merasakan perubahan energi dalam diri suaminya, lebih tenang, lebih pasti. Dan untuk pertama kalinya sejak badai dimulai, ia merasa bahwa mungkin, benar-benar mungkin, akhir dari permainan ini sudah semakin dekat. Namun di balik layar global yang luas, Adrian Luo tidak hanya memiliki satu rencana cadangan. Ia telah menyiapkan sesuatu yang bahkan Beiting belum sepenuhnya lihat, sesuatu yang tidak menyerang dari luar, tetapi dari dalam lingkaran yang paling dipercaya. Dan ketika langkah itu diaktifkan, bukan hanya bisnis atau kepercayaan yang akan diuji, melainkan kesetiaan orang-orang terdekat mereka sendiri. Beiting tidak tidur semalaman. Ia duduk di ruang kerja yang sunyi, layar komputer menampilkan aliran data transaksi dan pergerakan jaringan Adrian. Tim rahasianya bekerja di belakang layar, memetakan jalur dana, koneksi perusahaan cangkang, dan jalur komunikasi yang mungkin dipakai lawan untuk mengganggu keluarga Fu. Segala sesuatu berjalan dengan presisi, tetapi
Beiting tahu Adrian tidak akan menyerang dari jalur yang sama 2 kali. Strategi terakhirnya pasti akan lain, lebih pribadi, lebih licik, dan menargetkan titik paling rapuh dalam hidupnya. Mingyue dan bayi mereka. Keesokan harinya, Mingyue merasakan keanehan dalam pengawal yang mengantar belanjaannya. Seorang pria baru muncul, terlihat sopan, tetapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuat Mingyue tidak nyaman. Ia menyebut dirinya perwakilan dari mitra bisnis asing yang ingin menghadiahi keluarga Fu dengan kerjasama tambahan. Ketika Mingyue menolak berbicara, pria itu diam sejenak, lalu pergi. Suasana yang awalnya tenang kini terasa tegang, seolah bayangan Adrian selalu mengintai dari sudut yang tidak terlihat. Malam itu, Beiting kembali lebih awal. Ia langsung merasakan perubahan energi di rumah. Mingyue berdiri di depan jendela kamar, matanya menatap kosong keluar, namun tubuhnya tegang. Tanpa berkata apapun, Beiting menghampirinya dan menempatkan tangannya di bahunya. Apa yang terjadi? Tanyanya lembut. Mingyue menoleh, matanya berkaca-kaca. Ada yang mengawasi, katanya pelan. Aku tidak tahu siapa, tapi perasaanku, mereka tidak datang untuk bisnis. Beiting menghela napas. Ia sudah memprediksi hal ini. Adrian tidak akan menyerang melalui jalur biasa. Ia pasti mencoba menakut-nakuti Mingyue, memancingnya merasa terisolasi. Berharap Beiting akan bereaksi emosional. Aku akan mengurusnya, jawabnya. Tidak seorang pun boleh menyentuhmu. Tidak untuk urusan bisnis atau ancaman pribadi. Aku yang akan menanganinya. Hari berikutnya, tim rahasia Beiting menemukan titik masuk jaringan baru yang digunakan untuk mengirim pesan dan mengawasi Mingyue. Jejak digital itu membawa mereka ke lokasi terpencil di pinggiran Jiangcheng, gudang tua yang terlihat sepi dan ditinggalkan. Namun, semua yang mereka lakukan, dilakukan diam-diam agar lawan tidak curiga. Malam itu, Beiting memutuskan untuk membawa Mingyue ke tempat aman sementara, rumah kecil yang dulu pernah mereka tinggali sebelum pindah ke kediaman besar. Ia ingin Mingyue merasa normal, jauh dari lampu sorot, kamera pengawas, dan ancaman global. Saat mobil melaju, Mingyue menatap keluar jendela, bayangan lampu kota berkelip di wajahnya. Ia merasa aneh, untuk pertama kalinya sejak semua badai dimulai, ada rasa aman di hatinya. Namun saat mereka tiba, sebuah pesan terenkripsi muncul di ponsel Beiting, jika ingin istrimu selamat, biarkan proyek Pelabuhan Timur berjalan sesuai keinginan kami. Jangan coba lawan. Waktu tinggal 48 jam. Pesan itu dikirim tanpa identitas. Beiting menatap layar dengan mata menyipit. Adrian kini tidak hanya mencoba menakut-nakuti, ia langsung mengancam keluarga kecilnya melalui jalur global yang hampir tidak bisa dilacak. Ia menatap Mingyue, yang kini berdiri di ruang tamu rumah kecil itu, matanya penuh pertanyaan dan sedikit rasa takut. Beiting meraih tangannya, menggenggam erat. Dengar, apapun yang mereka katakan atau lakukan, kita tetap bersama. Tidak ada yang bisa memisahkan kita, dan aku akan memastikan anak kita aman. Mingyue menunduk, menggenggam perutnya. Aku takut, tapi aku percaya padamu. Beiting menunduk, menempelkan dahinya ke pelipis Mingyue. Tidak perlu takut, mereka hanya bayangan. Aku yang akan menghadapi bayangan itu. Kau cukup menjadi wanita dan ibu yang kuat. Namun jauh di luar, Adrian Luo mulai menggerakkan rencana yang lebih besar. Jika sebelumnya, ia menekan melalui reputasi dan pasar, kini ia menargetkan psikologi Beiting dengan ancaman terhadap Mingyue dan bayi mereka. Adrian tahu, hanya sedikit orang yang bisa tetap tenang ketika keluarga mereka berada dalam bahaya langsung. Ia telah menyiapkan serangan yang tidak hanya akan menguji strategi, tetapi juga keberanian dan kesetiaan Beiting. Dan malam itu, badai baru mulai bergemuruh, lebih gelap dan lebih licik dari sebelumnya. Beiting menghabiskan malam itu terjaga, matanya tak lepas dari layar laptop yang
menampilkan peta jalur jaringan Adrian. Tim rahasianya bekerja tanpa henti, menelusuri sinyal terenkripsi, melacak lokasi gudang-gudang tersembunyi, dan menyingkap aliran dana yang tersamar. Setiap langkahnya diperhitungkan dengan teliti, ini bukan lagi sekadar pertarungan bisnis, tetapi perang hidup dan mati yang menargetkan keluarganya secara langsung. Ia tahu, satu kesalahan kecil bisa membuat Mingyue dan bayi mereka menjadi korban. Di kediaman kecil itu, Mingyue duduk di sofa, tangan memeluk perutnya. Ia merasakan gerakan bayi yang semakin kuat, tetapi hatinya tetap gelisah. Ia tidak tahu rencana apa yang sedang disusun suaminya, hanya merasakan ketegangan yang tak biasa. Meski Beiting selalu mengatakan bahwa mereka aman, pesan ancaman yang datang sebelumnya terus menghantui pikirannya. Ia menunduk, mencoba menenangkan diri, tapi naluri seorang ibu membuatnya tetap waspada. Keesokan paginya, Beiting memutuskan untuk mengubah strategi. Ia tidak lagi menunggu Adrian bergerak, ia akan menyerang lebih dulu. Ia memerintahkan tim untuk menyusup ke gudang yang ditemukan sebelumnya di pinggiran kota. Lokasi itu terhubung dengan perusahaan cangkang yang digunakan Adrian untuk mengirim ancaman dan memata-matai Mingyue. Tim berhasil mengamankan beberapa perangkat komunikasi, termasuk laptop terenkripsi yang berisi rencana Adrian untuk hari-hari berikutnya. Semua itu menjadi bahan bukti untuk menahan langkah Adrian sebelum serangan berikutnya dilancarkan. Beiting mengadakan rapat rahasia dengan Nyonya Fu dan tim inti perusahaan di kediaman utama. Ia menjelaskan situasi terbaru, termasuk ancaman langsung terhadap keluarga dan bayi mereka. Nyonya Fu mendengarkan dengan serius, wajahnya menegang, tetapi matanya tetap memancarkan keyakinan. Selama Beiting yang memimpin, tidak ada yang bisa menyentuh keluarga mereka. Di malam yang sama, Beiting membawa Mingyue kembali ke kediaman besar. Ia ingin dia merasa aman, jauh dari ketegangan yang melanda dunia luar. Ia menyiapkan kamar khusus untuk Mingyue, dengan semua perlengkapan medis yang mungkin dibutuhkan selama kehamilan. Mingyue duduk di tepi ranjang, memandangi suaminya yang terus mengawasinya. Dengan mata tajam namun lembut, ia tahu Beiting sedang memikirkan strategi global, tetapi di sini, di ruang ini, mereka berdua hanyalah pasangan yang saling membutuhkan. Namun Adrian Luo tidak tinggal diam. Ia menyadari bahwa rencananya yang sebelumnya gagal. Karena langkah cepat Beiting membuatnya harus bergerak lebih licik. Ia mulai mempersiapkan serangan psikologis yang lebih dalam, memanfaatkan orang-orang terdekat Beiting yang ia anggap loyal, menyusupkan keraguan, dan menciptakan ilusi ancaman yang membuat Beiting berpikir dua kali sebelum bergerak. Ia tahu, satu langkah salah, dan Beiting bisa kehilangan kendali tidak hanya atas bisnis, tetapi juga atas keluarganya. Beiting menerima laporan tentang aktivitas Adrian itu dan hanya menatap layar dengan mata menyipit. Ia tahu Adrian mencoba memancing emosinya, berharap Beiting akan melakukan kesalahan. Tapi kali ini, Beiting tidak lagi bereaksi tergesa-gesa. Ia memahami bahwa pertarungan ini bukan hanya soal kekuatan, tetapi juga kesabaran dan pengendalian diri. Ia menatap Mingyue, yang kini duduk di sampingnya, dan berkata pelan, apapun yang terjadi, kita tetap bersama. Aku yang akan menghadapi bayangan itu. Kau dan anak kita cukup menjadi alasan untuk bertahan. Mingyue menggenggam tangannya erat, merasakan ketulusan dan tekad yang berbeda dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya sejak badai ini dimulai, ia merasa yakin bahwa apapun ancaman Adrian selanjutnya, mereka akan mampu menghadapinya bersama. Namun di balik layar global, Adrian sudah mulai menggerakkan pion-pionnya, siap untuk serangan psikologis berikutnya, lebih licik dan lebih personal daripada sebelumnya, menargetkan inti keluarga yang paling rapuh. Badai baru ini, lebih gelap dan lebih berbahaya, perlahan mulai mengelilingi keluarga Fu. Beberapa hari berikutnya,
ketegangan meningkat tanpa terlihat jelas oleh publik. Fu Beiting terus memantau setiap gerakan Adrian dari jarak jauh, sementara timnya bekerja tanpa henti untuk menutup setiap celah keamanan. Ia bahkan menempatkan agen rahasia di sekitar jaringan bisnis global Adrian, memastikan setiap pergerakan lawan dapat dipantau secara real time. Strategi ini bukan hanya untuk melindungi Mingyue dan bayi mereka, tetapi juga untuk memastikan bahwa Adrian tidak bisa menyerang dari jalur bisnis atau psikologis lagi. Di rumah besar, Mingyue mulai merasakan perubahan yang tidak biasa. Ia terbangun di malam hari karena mimpi buruk, bayangan ancaman yang datang dari Adrian terasa begitu nyata. Beiting yang mengetahui hal itu segera bangun dan menyalakan lampu kamar, memeluknya erat. Ini hanya mimpi, bisiknya, suara rendah namun menenangkan. Tidak ada yang bisa menyakitimu, tidak ada yang akan menyentuhmu. Ia menunduk, menempelkan dahinya di pelipis Mingyue, menyampaikan janji yang tak terucap tapi penuh kekuatan. Meski merasa aman di sisi suaminya, Mingyue sadar bahwa dunia luar tidak akan berhenti. Ia mulai belajar tentang cara membaca laporan keuangan sederhana, memahami risiko, dan mengenali orang-orang yang tampak bersahabat namun memiliki motif tersembunyi. Beiting tidak pernah memaksa, hanya memberi penjelasan dan mengajarinya secara perlahan. Mingyue menyadari bahwa ia harus menjadi bagian dari benteng pertahanan keluarga, bukan hanya orang yang dilindungi. Di sisi lain kota, Adrian mulai menggerakkan rencana psikologis berikutnya. Ia menyewa seorang penyelidik pribadi untuk mengikuti Mingyue secara diam-diam, mengambil gambar dan menciptakan ilusi bahwa keamanan mereka lemah. Pesan-pesan anonim mulai dikirim, berisi foto-foto sehari-hari Mingyue, dari taman hingga supermarket, tanpa diketahui identitas pengirimnya. Ia berharap hal itu cukup untuk mengguncang Beiting, membuatnya bertindak tergesa-gesa dan membuka celah. Namun Beiting tidak terpancing. Ia menginstruksikan Mingyue untuk tetap berada di rumah, menenangkan pikiran, sementara ia menangani ancaman itu secara profesional. Ia memahami bahwa musuhnya sedang memainkan psikologi, bukan serangan fisik, dan satu-satunya cara untuk menang adalah tidak bereaksi emosional. Mingyue duduk di ruang tamu sambil memandang perutnya yang semakin membesar. Bayi itu adalah alasan bagi mereka untuk tetap kuat, tetapi juga pengingat bahwa mereka tidak boleh lengah. Ia merasakan gerakan kecil di perutnya, dan untuk pertama kalinya sejak badai dimulai, senyum tipis muncul di wajahnya. "Kau membuatku kuat," bisiknya, seolah berbicara pada bayi yang belum lahir. Sore harinya, Beiting menerima kabar dari tim rahasianya, penyelidik yang mengikuti Mingyue berhasil dilacak. Identitasnya menunjukkan hubungan tidak langsung dengan Adrian Luo. Beiting mengangguk, ekspresinya tenang, namun dalam hatinya ada bara yang membara. Ia